Setelah 8 tahun berada di lorong kematian, pria ini sudah pasrah. Semua orang bilang dialah yang membunuh Rebecca karena semua bukti mengarah padanya. Bertahun-tahun ia berjuang keras mengajukan banding dan membongkar kejanggalan bukti. Namun hasilnya tetap nihil karena tak ada satupun yang percaya padanya. Di saat kesempatan bandingnya habis dan pengacaranya mulai lepas tangan, keluarganya pun ikut membuangnya sejak 2 tahun lalu. Bahkan ibu kandungnya sendiri sampai yakin kalau ia benar-benar seorang pembunuh. Satu-satunya orang yang pernah percaya padanya hanyalah sang nenek. Dan nahasnya, beliau sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi, ketika sipir menanyakan permintaan makan malam terakhirnya sebelum dieksekusi, ia langsung teringat pada meatloaf atau daging panggang yang selalu dibuatkan sang nenek setiap hari ulang tahunnya. Dan ia pun perlahan menuliskan resep tersebut murni dari ingatan dengan takaran serta teknik yang sangat presisi. 1 jam kemudian, koki penjara mendatangi selnya sambil memegang formulir pesanan itu dengan wajah bingung. Daging panggang macam apa ini? Ini sih novel, bukan resep. Keluh sang koki. Pria itu menuliskan resep dengan tingkat detail yang gila. Mulai dari rasio campuran daging yang spesifik, keharusan memakai bahan-bahan segar, hingga suhu dan hitungan menit yang sangat presisi untuk mengoleskan sausnya. Sang koki menatapnya dari balik jeruji besi. Kenapa harus sespesifik ini? Itu cara nenekku membuatnya. Jawab pria itu. Dia sudah tiada. Kalau aku harus mati hari Jumat ini, aku ingin merasakan masakannya untuk terakhir kalinya. Koki itu terdiam sejenak. Beberapa bahan ini kita nggak punya. Aku harus pesan khusus dulu. Waktuku cuma 48 jam. Tapi ya sudah. Akan kubuat persis seperti yang kamu tulis. Kamis pagi, bahan-bahannya tiba dan koki mulai memasak. Pria itu bisa mencium aromanya dari dalam sel sejam kemudian. Wangi masakannya membawanya kembali ke memori dapur neneknya di Sabtu pagi. Ia teringat senandung neneknya saat memasak. Pria itu pun menangis sambil duduk di pinggir ranjang selnya untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Kamis sore, sang koki menemui masalah. Suhu ovennya tidak stabil. Ia harus melakukan kalibrasi ulang dan mengulang pembuatan sausnya sampai 2 kali. Ini harus sempurna, kata koki itu kepada kepala penjara. Ini adalah makanan terakhirnya. Kamis malam, pria itu tidak bisa tidur. Bukan karena takut mati, tapi karena aroma daging yang dipanggang sepanjang malam. Ia duduk sendirian, ditemani kenangan tentang satu-satunya orang yang percaya bahwa ia tidak bersalah. Jumat, hari eksekusi pun tiba. Jam 10 pagi, makanannya belum juga datang. Siang hari, koki bilang sausnya belum pas. Jam 2 siang, seorang sipir membawakan makan siang penjara biasa karena pesanan khususnya masih belum siap. Jam 4 sore, sisa waktu tinggal 2 jam. Aromanya sudah sangat menggoda. Para sipir bahkan bolak-balik melewati dapur hanya untuk menghirup wanginya. Jam 5 sore, kepala penjara mendatangi selnya. Makan malammu belum siap. Kita tunda eksekusinya 2 jam. Jam 6 sore pun berlalu, melewati jadwal eksekusi yang asli. Pria itu masih hidup di dalam selnya hanya karena menunggu sebuah daging panggang. Pukul 7:30 malam, koki itu akhirnya muncul membawa piring tertutup. Ia tampak sangat kelelahan. Saat penutupnya dibuka, daging panggang itu terlihat persis seperti buatan neneknya. Pria itu makan perlahan, menikmati setiap gigitannya. Rasanya begitu sempurna. Ia menghabiskan suapan terakhir pada pukul 7:51 menit. Sisa waktu tinggal 9 menit. Sipir membuka pintu selnya. Waktunya pergi, Preston, mereka mengiringinya menyusuri lorong panjang, melewati sel-sel lain. Para tahanan terdiam, seperti yang selalu terjadi saat prosesi eksekusi. Mereka tiba di ruang persiapan. Pendeta bertanya, apakah ia ingin berdoa? Pria itu menolak. Pukul 7:55 menit. 5 menit lagi, mereka mulai membawanya menuju ruang eksekusi. Namun tepat di detik itu, telepon kepala penjara berdering. Ia mengangkatnya, dan raut wajahnya seketika berubah pucat. "Berhenti! Semuanya berhenti!" teriak kepala sipir. "Ada apa, Pak?" Kepala penjara menatap pria itu. Mantan pacar Rebecca baru saja menyerahkan diri dan mengaku sebagai pembunuhnya. "Jadi kamu tidak bersalah." Kaki pria itu langsung lemas tak bertenaga dan koki penjara tiba-tiba muncul di lorong dengan napasan terengah-engah. Ia merosot di dinding dan duduk di sebelah pria itu. "Kalau daging panggang itu matang tepat waktu," ucap sang koki, "kamu pasti sudah dieksekusi dari tadi." Pria itu hanya terduduk diam, masih tak percaya ia masih hidup hari ini. Karena resep masakan neneknya telah menyelamatkan nyawanya, seperti yang selalu ia lakukan.